Nah, pada saat gue sampai di Bangkok, itu hari ke-7, hari ke-8 harusnya gue masuk rumah sakit, Bang. Kenapa? Karena itu pada saat di sana kegiatannya padat sekali. Dari pagi sampai tengah malam, tiap hari. Dari dulu cuma ngimpin-ngimpin doang bisa berdiri di podium SEA Games, apalagi dapat emas itu kan mimpi besar ya. Jadi dulu nggak nganggap bisa sampai di titik ini. Dan kemarin saat akhirnya bisa naik ke podium menyanyikan lagu Indonesia Raya di podium, itu bener terharu banget sih. Oh, langsung tingkat provinsi kamu? Enggak, awalnya kan gue megang piala. oh iya, pertama kali di tingkat provinsi. Luar biasa. Ngomongin sport science dulu. Jadi sebagai pengusaha, emang ada rencana investasi apa di sport science? Lu katanya udah pacaran jadi SMA ya? Bener nggak? Dusta. Bohong. Lu nggak punya pacar? Bagaimana persiapannya Mas Jason dalam hal buat persiapan Asian Games ini? Udah mulai kapan nih mulainya? Untuk persiapan Asian Games tentunya mulai habis liburan kemarin. Dari kemarin di 3 hari 2 hari udah mulai balik lagi ke kolam, udah mulai latihan lagi. Dan karena sebelum Asian Games juga ada pembentukan tim kan pasti. Dan dari pembentukan tim itu kan pasti dievaluasi dari beberapa lomba yang kita ikutin sebelum Asian Games, karena ada event juga sebelum Asian Games. Jadi paling sih cuma tetap perform, tetap ngejaga tren baiknya aja, karena tren aku dari kemarin bersyukur naik terus. Jadi cuma ngejaga tren baiknya, tetap masuk tim dan nanti berangkat. Nah, ini sebelum kita ngobrol-ngobrol santai nih, gue pengen tanya sesuatu nih Bang, Ya, mengenai kaitannya sport science. yes. Mas Jason dalam hal menjalankan strategi, seberapa besar menerapkan sport science Sport science dalam dalam berlatih, dalam bertanding? di tim kemarin SEA Games kan juga ada yang bidangnya khusus sport science. Kayak setelah lomba kan itu pasti asam laktatnya tinggi, kayak itu yang bikin pegel. Dan ada tim sport science yang bawa alat kayak dites, jadi harus berapa banyak cooling down yang harus kita lakukan biar kadar asam laktatnya bisa turun, terus bisa perform lagi di next eventnya. Jadi sport science lumayan penting sih buat ngedukung performa aku kemarin di SEA Games. Oke. Bentar nih, Mas Bayu, saya potong nih. Ini 2 episode saya podcast dengan Bro Bayu nih, ngomongin sport science dulu. Jadi, sebagai pengusaha, emang ada rencana investasi apa di sport science? Tentunya disupport pemerintah ya. Karena memang jadi isu penting di dunia olahraga. Kalau itu kita tunggu tanggal mainnya aja Bang. Tapi ada dong dreamnya. Concern udah kecemplung, udah ketimpung dalam dunia olahraga, sport science kata kuncinya. Kayaknya serius banget nih, gimana? Iya, industri olahraga ini kan industri besar. Iya. Industri sangat besar. Baik dari sisi prestasi maupun dari sisi bisnis sebetulnya. Dan semua ini termanage, hanya bisa terintegrasi dengan baik untuk bisa mendapatkan hasil maksimal kalau didukung dengan sport science yang kuat. Karena ya ini semua satu kolaborasi, satu elemen yang saling mensupport antara sport science, industrinya juga dengan dengan prestasinya tentunya pelatihannya. Iya. Jadi ya, dan kebetulan yang namanya sport industri itu karena sangat luas, sangat banyak ya, ini juga jadi salah satu peluang sebetulnya kalau buat dunia usaha ya. Gitu kan, nah Iya. keluar nih, bisa membantu teman-teman di kadin dong. Sport science. Iya. Tapi saya begitu kan. Itu sebagai ini ya. Dan balik lagi ke Jason sebelum ngomongin fun fact nih, yang nyantai-nyantai kata Bro Bayu, kata Pak Bayu tadi. Ada nggak yang kamu mau sampaikan tentang pengalaman kemarin agar itu terjaga? Mungkin buat teman-teman yang pernah dapat medali, yang sudah dapat medali, feel kamu pada saat kok saya bisa ya dapat 2 medali langsung baru turun di SEA Games,
Apa sih kunci suksesnya kamu? Apa? Kunci sukses mungkin nggak ada kunci yang bener-bener satu gitu. Terkumpul sih dari hal-hal yang aku lakuin, dari Kalau punya satu kunci deh. konsistensi. Gue bayangin dia mau jawab kunci Inggris satu bisa. Ini bisa apa aja ya? Satu konsistensi, karena Konsistensi. itu penting banget. Dari datang latihan tiap hari, makan yang bagus, jaga pola tidur, ngejalanin rutinitas tiap hari dengan konsisten, itu menurut aku penting banget. Terus yang tadi percaya diri, kayak jangan membatasi diri aja. Jangan ngeliat lawan, karena kita nggak tahu surprise apa yang bisa kita lakuin, karena kita nggak tahu badan kita ini sekuat apa sebenarnya. Karena mind over body kan, jadi kekuatan mental tuh pasti lebih gede, iya, Main daripada over body bang. Iya, pinternya anak. Bener. Main over body ya. Betul. Mas Jason, ini tadi kita udah bicara. Ada fun fact nih kayaknya. Iya. Gue pengen tahu aja bang. Ini kan kita udah bicara mengenai profilnya Mas Jason, gimana orang-orang. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita kulik, tapi biarin dia masih muda, masih panjang kita ketemu. Jadi kita tunggu nanti Asian Games prestasi dia dapat emas lagi. Mudah-mudahan, amin. Bro, Jason, ini gue pengen tahu. Ini ada gosip-gosip yang beredar. Ya. Lo tinggal jawab sebetulnya benar nggak sih atau salah gitu kan? Lo katanya udah pacaran jadi SMA ya, benar nggak? dusta. Bohong. Lo nggak punya pacar gitu? Iya. Itu hoax. Itu dusta ya. Oke. Hoax. Jadi lo belum pernah pacaran atau udah lagi nggak pacaran sekarang? Udah pernah, cuma nggak aja. Oh gitu. Single nih. Single. Siap lo habis ini. Siap nih kan dapat 2 medali emas bang. 2 medali emas bang dapat kan. Prestasi ada. Prestasi Tampang tampang mendukung. Duit, Iya duit ada, ya kan gitu ya. awas bentar deh. Lanjut. Apa lagi konteksnya? Siap-siap aja bro. Nah ada lagi nih. Katanya lo bintangnya Gemini, bener nggak? Nggak. Virgo. Oh Virgo, tandanya hoax itu, bukan Gemini. Ya kan? Iya. Oke. Nah, ada satu lagi. Gue pengen tahu juga, ada gosip juga. Katanya lu itu sukanya cari pacar yang juga hobinya sama renang. Nggak tahu sih. Nggak nyari ya. Jangan-jangan ada atlet yang dilirik di air. Soalnya atlet-atlet ini bang, atlet-atlet ini mereka banyak yang berpasangan, mereka cinlok. Oke. Dapat cinlok, jadi ketemu satu pelatihan ya, di olahraga yang sama, tiba-tiba saling suka, jadian mereka, bahkan dia sampai merit. Dari kenal, bahkan ada yang benci, terus tiba-tiba jadi cinta gitu kan? Ya kita kan sangat tahu. mungkin lah. Bagaimanapun kan atlet juga manusia bang. Betul. Jadi kita perlu tahu. Itu sangat mungkin, tapi nggak Sangat semua lah ya. Memang nggak semua atlet air ketemu yang di air juga. Iya. Seperti di tempat lain atau di lain tempat. Seperti itu. Ada lagi fun fact ya? Katanya di rumah lo udah punya ada lebih dari 100 medali, bener nggak? Ya, itu fakta. Itu fakta. Karena di renang kan nomornya banyak ya. Jadi buat dapetin medali itu terbilang nggak sulit ya. Buat dapetin multi medali dalam satu event tuh nggak sulit. Jadi Bisa gaya punggung, gaya bebas, Iya, gaya kupu gitu iya. kan. Tapi Macam-macam. kalau kalah, kan tetap kompetitif. Nggak gampang juga sih. Iya kan? Lu udah jago aja pede ngomong itu. Ya, gue pengen tahu. Lo kalau gaya batu jago nggak? Bos itu zaman kita gaya batu. Gue kira jago juga gaya batu. Itu kalau jago-jagoan sama kita mungkin kita menang itu bang jago kayak gaya batu. Betul. Jadi benar ya itu ya. Iya. Jadi luar biasa prestasinya bang. Udah lebih dari 100. Gue nggak bisa ngebayangin tuh di rumah ada 100 medali gitu kan. Belum ada piala juga kan pasti kan? piala jarang sih kalau renang piala. Lebih Jarang ya, lebih buat piala medali tuh ya. kalau dikasih dapat penghargaan penang terbaik Biasanya ada piala nggak medali gitu kan? banyak kan bang. Kebanyakan ya, lemarinya penuh nanti. Nah, Dan akan bertambah terus. Masih 18 tahun. 18 Masih tahun. panjang. Betul, masih panjang. Belum Asian Games. Belum ada Olimpiade nanti. Nah, kita berharap dia ikut Olimpiade. Ya, amin. Rasanya sih Pasti DreamX itu kan. Iya. Jadi Olimpiade. Iya. Olimpiade. Seperti seniornya kan. Siapa? Saya lupa namanya ya. Iya. Kamu ingat? Ingat. Apa? Richard Sambera. Richard Sambera. Kasiman. Nah, Iya. Kali sekolah Olimpiade. dan look like Richard ini anak sebenarnya.
Betul, gue sekilas mirip ya gitu. Iya. Semoga ya kita doakan. Legendnya nanti bisa jadi nih sampai. Dikawal sama Pak Bayu nanti. Pokoknya yang penting terus berprestasi Jason, ya kan kita dukung terus pokoknya. Kita Ada fun fact lain atau kamu yang punya fun fact? Yang kamu mau tangkal dari sosmed, ini udah kamu udah viral, udah ini nih ngetop nih, udah Iya. lagi on fire nih. atau lo mau clarify sesuatu gitu mungkin apa yang lo bikin yang lo ngerasa banyak orang nyangka apa lo mau ini mumpung seluruh Indonesia seluruh dunia denger nih ya gitu. Nanti pasti ada clarify, tapi nanti ntar ada kejutan. Oh gitu ya. Siap. Jangan-jangan mau ngatur ini ada apa yang diatur-atur gitu kan. Tapi kita percayalah, kalau Jason ini muda, 2 medali emas, kita sepanjang omongan dia tadi dia punya plan yang ini untuk terus Pasti. depan Olimpiade, ya kan? Bang, ada yang kita mau tahu juga Bang. Dalam setiap prestasi atlet itu biasanya kan tidak luput dari dukungan orang-orang terdekat. Yes. Salah satunya keluarga kalau sudah berpasangan-pasangan. Nah ini kita belum ngobrol nih mengenai gimana Jason didukung sama keluarga, hubungan Jason sama keluarga, sama orang tua, pacar kan nggak ada, Yes. lagi nggak ada, Iya. banyak daftar nih ntar nih kan. Tapi belum wajib juga punya pacar ya kan? Belum wajib. Pokoknya Pak Bayu mau nyamain aja dengan Mas Muda. Beda, gue sama dia beda. Gitu ya? Gue umur 18 tahun, nggak ada prestasi dulu, cuma sekolah doang masalahnya. Belum ada, ini udah prestasi, ini lebih hebat dia. Ya. Gimana bro, pada lo hubungan lo sama keluarga, boleh nggak diceritakan gimana supportnya mereka? Boleh. Support dari papa mama nge-support di jalan renang aku ini, menurut aku besar banget supportnya karena nggak gampang ya kayak tiap hari nganterin ke kolam. Terus kalau latihan pagi bangun subuh. Itu selalu tiap hari nganter? Iya, setiap hari nganter. Orang mama, papa atau dua-duanya atau ganti-gantian? Ganti-gantian. Dalam setiap pertandingan? Nganterin juga. Kalau yang di Jakarta pasti nganterin. Tapi dalam setiap pelatihan itu selalu nganterin ya? Iya. Setiap Luar latihan biasa dukungannya. nganterin terus. Kamu berapa bersaudara? Sebenarnya 2, cuma yang koko aku kayak keguguran, mama keguguran. Oke. Oke. Jadi sekarang aku cuma sendiri. Aku anak tunggal sekarang. Oke, baik. Nah ini kebetulan nih Bang, ini kan kebetulan sekarang ada ayahnya juga. Gimana kalau kita undang sekalian? Biar kita dengar dari beliau supaya bagaimana nih ayahnya bisa mendidik seorang Jason yang baru umur 18 tahun udah bisa dapat prestasi seperti ini. Satu gitu yang kan. paling berpengaruh dalam pencapaiannya. Kita undang sekarang. Bapak yang menjemput atau saya nih? Boleh? Ya, silakan Pak. Begitu perlu memperkenalkan diri dulu Pak. Nama kita kan baru bertemu nih. Mungkin dengan Pak Bayu udah sebelumnya kan. Baru tadi. Ini kita kan ketemunya atlet Bang, bukan orang tuanya. Ya, tadi suka diantar gitu. Pada saat itu nggak ketemu ya. Kalau Platnas ya. Sekarang lagi ini ya. Ya betul. Silakan Pak, perkenalkan diri. Nama? Nama saya Yus. Pak Yus. Ya, Yus. Ya. Oke. Memang tinggal di Jakarta di Saya lahir besar di Jakarta. di Grogol tadi ya katanya. Apanya? Tinggal tadi latihan kan Oh, latihan di Grogol. Tinggal di Tanjung Duren. oh di Tanjung Duren. Betul. Nah, itu Dekat, kan. dekat, Oke. dekat. Profesi? Profesi Pegawai? driver online. Driver online. Oh, luar biasa. Oke. Nah, coba ceritakan tentang perjalanan Jason. Tadi Jason udah cerita bagaimana dia menjadi seperti sekarang. Bapak menuntun dia ke sebuah sebuah kolam renang yang sudah tutup tapi dibukain. Menarik ceritanya. Jadi memang awalnya tadi ada yang sedikit kurang dari Jason. Memang awalnya dia terjun ke renang ini sebenarnya nggak sengaja juga. Jadi dulu ini Jason memang kebetulan dia gampang imunnya kurang begitu bagus. Jadi suka demam, batuk pilek lah pada umumnya. Jadi ada yang memberitahu coba deh lu kasih renang, siapa tahu bisa lebih baik. Nah awalnya memang itu sih. Awalnya itu kita cuma mau si anak ini Jason ini imunnya bisa naik lebih baik dah. Artinya tidak mudah sakit. Awalnya itu Pak. Jadi setelah itu sambil sering waktu berjalan, dan betul. Jadi yang tadinya 2 Belum kepikiran dia akan menjadi nggak kepikiran sama sekali. Bisa begitu.
2-3 bulan itu ke dokter, 2-3 bulan ke dokter. Dia setelah dia berenang, mulai rutin berenang, yang tadi 3 bulan jadi 6 bulan, terus dia semakin lama semakin kuat imunnya. Nah di situ udah, ya sudah berarti untuk saya, Atasi masalah itu. untuk pada saat itu ya memang niat kita memang biar dia lebih sehat, lebih kuat aja. Tujuannya waktu itu supaya sehat, Betul. malah jadi prestasi loh. Iya. Pak Yus ya. Betul Pak. Pak Yus ini kan putranya sudah berhasil mendapatkan 2 medali emas di ajang SEA Games. Iya. Ya. Gitu. Kita pengen tahu Bang, ini sebagai orang tua seberapa bangganya sih sebetulnya sama Mas Jason dengan prestasi yang ada? Apakah bangganya sudah dari awal ataukah baru sekarang dapat 2 emas? Kalau bicara bangga, saya selalu bangga dengan apa yang dia kerjakan. Nah memang untuk SEA Games ini, kebetulan SEA Games pertama dia juga, saya tidak pernah punya mimpi atau membayangkan dia akan bisa berdiri di podium tertinggi. Nah di saat itu terjadi, wah maksudnya saya rasa mungkin dengan orang tua lain nggak sama, itu pasti bangganya luar biasa. Iya. Pasti bangga ya, Pak. Pasti bangga. Dan bangganya bukan hanya karena dapat emas, tapi memang dari setiap jenjang prestasinya sudah apa yang digeluti sama anaknya udah sama Jason ini udah bikin bangga tersendiri ya. Betul, karena secara nggak langsung saya juga mengikuti kan proses dia dari awal ketemu air sampai hari ini, saya tetap selalu mengikuti prosesnya. Jadi saya tahu betul perjuangan dia seperti apa. Iya, Jadi Bapak tadinya belum punya pengetahuan tentang olahraga renang yang seperti apa ya? Saya buta dengan renang. Ya karena awalnya untuk pengobatan ya, Buta dengan pas renang. ya. Jadi Bang ada fun fact lagi Bang yang menarik. Gimana? Ada salah satu sumpah yang kita kalau disumpahin itu nggak pernah marah. Gue sumpahin anak lu lebih hebat dari lu. Pasti nggak pernah. Ini jok bapak-bapak. Gue sumpahin lu pokoknya anak lu nggak pernah bingung. Gue sumpahin anak lu lebih hebat dari lu. Iya. Itu semua kita sumpahin gitu seneng pasti. Amin itu pasti. Benar nggak Pak? Betul, amin. Iya. Bahkan juga nanti kalau punya anak disumpahin bilang pasti suka juga. Pak, Iya Pak. sekarang dengan pencapaian seperti ini dan akan terus umumnya tertinggi Olimpiade nanti Pak. Amin. Nah, Bapak tentu punya ini dong plan buat ini atau mau melepas begitu saja menyerahkan pada yang ahlinya. Bapak tentu mendampingi. Iya. Apa yang Bapak harapkan? Sebenarnya ya saya tahu goal terbesar dia apa, tujuannya kemana, kita orang tua tahu, pelatihnya pun tahu. Jadi apa yang sudah berjalan saat ini kita akan tetap, contohnya saya pelatih dengan Jason sendiri akan terus berkomunikasi, terus menjaga, maksudnya apa yang kita harus jaga, terutama tetap saya tekankan ke Jason tetap jaga attitude, tetap nggak pernah puas, itu aja sih. Pak Yus ini fansnya penyanyi barat namanya Jason Donovan juga. Soalnya namanya sama. Nah, itu zaman kita. Zaman dulu juga kali Pak Yus, zaman juga dia. Usia berapa Pak Yus? Saya 44 Pak. Oh tahu ya dia, karena splatterannya zaman dulu. Ada lagunya judulnya apa? Saya lupa itu judulnya. Oh iya, especially for you. Oh, especially for you. Enak Itu banyak gitu. Nah ini kan tadi kita udah dengar nih Bang prestasi di balik dukungan orang tua untuk prestasinya Jason. Nah gue pengen dengar sisi humanisnya nih, sisi kekeluargaannya seorang Jason nih, sebagai seorang gold medalist ya, dan kita doakan dia jadi Olimpian nanti. Yap. Jason ini sebagai anak mama, anak papa gitu nggak sih? Manja nggak sih Pak? Atau dia anak yang sosok yang mandiri, yang gimana sosoknya kalau boleh tahu? Kalau manja sih dia, saya sama istri sudah komitmen, memang kan awalnya sekarang anaknya kan tinggal Jason, jadi kita punya komitmen suami istri, kita nggak boleh manjain walaupun anak kita cuma satu, jadi kita treat, kebetulan seorangnya keras banget. Siapa? Saya keras banget orangnya. Keras banget? Saya keras banget, Bener, Jason, keras. luar biasa. Contohnya boleh nggak? Enggak, dulu keras, sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Gimana Son? Contohnya gimana? Oh, apa ya? Dulu kalau belajar nggak bisa-bisa, Pokoknya dimarahin lagi gitu lah. Ya. Jadi sekarang saya sadar seiring waktu berjalan, treatment yang dulu kecil saya terima nggak bisa lagi diterapkan di zaman sekarang. Jadi Jadi dengan usia. betul. Jadi Tapi lo bersyukur nggak bokap lo keras? iya. Jadi aku bisa disiplin. Disiplin. Karena prestasi itu pasti keluar dari disiplin yang baik ya. Dan di mana-mana seperti itu ya. Berarti sebagai orang tua, sebagai bapak,
Keras atau tegas? Tegas, Nggak keras, tegas. tegas. Luar biasa. Emang beda tipis antara tegas sama keras kan? Bukan, kalau keras itu kita punya konotasi yang mungkin sedikit emosional. Kalau tegas kita punya prinsip, yang boleh, enggak, dan kita bisa memberikan value yang benar kepada anak-anak kita. Dan tegas memberikan value. Dan Itu sebuah para orang tua dari pembaik. tapi paling enggak Jason ini mandiri, udah contreng. Ya kan? Yes. Kalau ada checklist nih, mandiri contreng, duit contreng banyak, prestasi bagus, tampang ganteng, ya kan? Nah, lu siap-siap bro, Siap-siap apa? siap-siap aja ya. Siap-siap lebih Prestasi lagi gitu. dan tetap tadi kata bapaknya tetap rendah hati, tetap Jason sebagaimana selama ini. Nggak boleh sombong Jason katanya. Jadi makin maksudnya yang gitu. tadi Jason, makin berprestasi makin low profile. Itu yang paling benar. Apalagi nih kita ngulik Jason. Oke, nah Jason, kita udah bicara tadi banyak hal. Pak Yos sebagai orang tua juga udah ngomong juga banyak hal. Ini kita mau yang lucu-lucu nih, ya kan? Lucu. Lo kan Gen Z nih, Yes. ya kan? Nah, lo tau nggak yang namanya peribahasa? Tahu dong. Ya, gue mau tanya sama lo. Lo bisa jawab nggak? Bisa. Tahu nggak yang namanya ada peribahasa berakit-rakit dahulu? Tahu kan? Tahu. Nah, mau tanya lo jawab. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke Undangan. kondangan. Salah. Ke kampus. Bagus. Kan abis bener lapar bang. Yang kelamaan cuma bulu kan. Iya. Coba bang, lu bisa nggak? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke, Pikiran saya tadi ke lapangan jawabnya. terus Dia ke kondangan. dia ke kantin. Beneran gua dong. Kita silahkan pada penonton. Ayo sama. Nah, rakit-rakit dalam. Kan berbagi ketepuan Pak udah umum. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke kolam. Jawaban yang paling benar deh. Dalam. Gue kondangan, lapangan, kantin. Dia baru lihat kolam. Sudah bukan Ada apa lagi? Jadi ini udah di penghujung acara, penghujung acara nih, dan kita mesti ngucapin terima kasih kepada pahlawan pasca kemerdekaan kita, pejuang Itu istilah siapa? Pahlawan presiden. Bilang pahlawan pasca kemerdekaan, karena memang mereka duta bangsa. Ini luar biasa nih. Jadi ya respect. Okay. Makasih juga Pak Yos sebagai orang tua yang sudah luar biasa mendidik anaknya yang bisa memberikan kebanggaan buat bangsa Indonesia ya. Bang Ucok juga udah berkenan kolaborasi dengan kita semua, dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada Astra dan juga Indika Energy, Bakri Brothers dan juga Magic Power yang sudah memberikan support kepada program ini dan terus memberikan dukungan kepada prestasi atlet. Dengan demikian sampai di sini, Bayang, kita akan berjumpa lagi di next episode Sportcast di kolaborasi dengan Spotify. Sampai jumpa.